Jika kalian penggemar Eric Clapton, pasti kalian tahu lagu Layla. Dan kalian juga pasti tahu kisah yang menginspirasi lagu ini. Eric menciptakan lagu ini terinspirasi dari kisah Layla Majnun, sebuah kisah klasik dari Jazirah Arab, bercerita tentang sepasang kekasih Layla dan Majnun yang cintanya tidak direstui dan bertepuk sebelah tangan. Eric mengalami perasaan yang serupa ketika ia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Pattie Boyd. Sebab Pattie saat itu sudah jadi istri dari gitaris The Beatles, George Harrison. Yang kebetulan, George dan Eric adalah sahabat akrab. Well, mudah untuk mengasumsikan kalau Eric memainkan peran antagonis dalam kisah ini. Karena Eric menciptakan lagu untuk merayu istri sahabatnya sendiri. Tapi kenyataannya lebih rumit daripada itu. Ini adalah kisah romansa tragis yang berakhir buruk untuk semua orang, kecuali untuk para penikmat musik tentunya, karena banyak masterpiece yang lahir dari cerita ini. Kita kembali ke tahun 1964. Saat itu Pattie muncul sebagai aktor di film The Beatles yang berjudul A Hard Day's Hey, Night. look at the talent. Let's give him a pull. Should I? Aye, but don't rush. None of your 5-bar gate jumps and over sort of stuff. Dengan wajah cantiknya, George langsung tertarik pada Pattie. Pada sebuah wawancara, Pattie mengenang momen pertemuan dengan George. Saat itu George berkata, "Maukah kamu menikah denganku?" Tentu saja dengan nada bercanda dan sambil tertawa. Tapi kemudian George melanjutkan, "Baik, kalau nggak mau, setidaknya maukah kamu makan malam denganku?" Pattie masih menolaknya dengan berkata kalau ia sudah makan malam dengan pacarnya. Tapi tentu saja, The Beatles saat itu adalah band paling populer, jadi tak butuh waktu lama untuk Pattie berubah pikiran dan langsung putus dengan pacarnya. Pattie dan George pun mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Dan hanya 2 tahun setelahnya, atau tepatnya di tahun 1966, mereka menikah. Pattie dan George adalah pasangan yang sangat serasi. Mereka punya ketertarikan yang sama dalam mengeksplor spiritualitas dan gaya hidup vegan. Saat itu hubungan mereka tampak seperti hubungan yang sangat sehat dan bahagia, yang sekarang sering disebut dengan relationship goals. Dan lebih mengesankan kalau kita mengingat bahwa George adalah seorang rockstar. Ditambah bukan seorang rockstar biasa, tapi anggota The Beatles. Gaya hidup tour dan grupis pun sangat melekat dari George. Meskipun begitu, hubungan Pattie dan George tetap terlihat bahagia. Di sisi lain, George dan Eric Clapton juga bertemu di tahun 1964. Saat itu Eric masih bergabung dalam band yang bernama The Yardbirds. Mereka manggung di acara yang sama di London. Di sini, George dan Eric langsung bisa akrab, mengingat mereka juga sama-sama seorang gitaris. Namun, saat itu Eric masih belum terlalu populer, atau setidaknya tidak sepopuler George dan The Beatles. Jadi, hubungan mereka juga belum terlalu dekat, namun itu tidak untuk waktu yang lama. Meskipun sama-sama seorang gitaris dengan nama besar, Eric dan George memiliki kehidupan yang berbeda di masa-masa awal mereka bertemu. Eric tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang bintang pop. Ia jauh dari segala kepopuleran artis-artis pop biasanya di era itu. Sebaliknya, Eric lebih fokus untuk menjadi seorang gitaris yang dalam tanda kutip lebih serius. Eric lebih ingin menjadi seorang gitaris blues dan bisa dibilang ia adalah seorang purist. Sementara itu, George sudah berada dalam gemerlap sorotan The Beatles yang begitu populer. Tapi jauh di dalam hati, George ingin lebih dikenal sebagai seorang gitaris yang dihormati daripada hanya sebagai anggota The Beatles. Ini dibuktikan dengan George yang mulai menulis banyak lagu untuk The Beatles dengan berfokus pada gitar. Lagu yang dimaksud adalah While My Guitar Gently Weeps. I look at you all, see the love feather sleeping, while my guitar... George juga mengundang Eric ke Abbey Road untuk ikut rekaman lagu ini bersama The Beatles. Dari sini persahabatan Eric dan George pun semakin menguat. George mulai berusaha menjauh dari The Beatles. Ia mulai sering menciptakan lagu untuk membuktikan diri kalau ia adalah seorang gitaris dan penulis lagu yang patut dihormati. Mirip seperti Eric.
Setahun setelah George menciptakan While My Guitar Gently Weep, ia menciptakan lagu Here Comes the Sun dan Something. Khusus untuk lagu Something, ini adalah lagu yang George ciptakan untuk istri tercintanya, Patty. Sebuah lagu yang sangat romantis dan tulus untuk orang yang sangat ia cintai. Frank Sinatra bahkan pernah mengatakan kalau Something adalah lagu paling romantis yang pernah ada. Dekade 60-an jadi dekade yang sangat penting untuk George dan Eric. Banyak perubahan yang mereka alami selama dekade ini, baik dari karir maupun soal kehidupan. George dan Eric punya perjalanan yang berbeda. Di dekade itu, Eric semakin populer di dunia musik. Karirnya melejit meski sering gonta-ganti band. Dari Yardbirds, di mana ia bertahan sampai tahun 1965, ia sempat bergabung dengan band John Mayall and the Blues Breakers, sebelum membentuk band Cream di tahun 1966. Bersama band Cream inilah ia mencapai kesuksesan secara mainstream, tapi ia hanya bertahan sampai tahun 1968. Di tahun 1969, ia membentuk band The Blind Faith dan hanya sempat merekam satu album. Di dekade 60-an itu pula, Eric dan George sama-sama mencari sesuatu yang baru dari kehidupan monoton mereka sebagai musisi. George lebih menggali sisi spiritualitasnya. Ia bersama Patty bahkan mengunjungi India untuk memperdalam ajaran Hindu. Tapi George berubah setelah perjalanan agamisnya itu. Ia jadi lebih spiritual dan mulai mengabaikan urusan duniawi, termasuk hubungan dengan istrinya, Patty, yang semakin merenggang. George bahkan pernah mengklaim ingin menjadi seperti Dewa Krishna, yang menurut pandangannya selalu dikelilingi gadis muda. Sementara Eric juga mencari ketenangan. Tapi daripada melakukan perjalanan spiritual seperti George, ia lebih memilih untuk pindah rumah ke tempat yang lebih tenang. Ia pun pindah rumah ke daerah Hurtwood Edge yang lumayan jauh dari perkotaan. Masa-masa ini jadi masa-masa yang penting untuk karir Eric. Ia menemukan inspirasi musik baru dan membentuk band Derek and the Dominos, yang menurutnya band terhebat yang pernah ia mainkan. Eric juga jadi sering bertemu dengan George dan Patty, sebab rumah mereka sangat berdekatan. Eric jadi sering berkunjung untuk membuat lagu, menulis musik, atau hanya makan malam biasa. Hubungan mereka jadi semakin dekat. Tapi semakin sering Eric mengunjungi rumah George, semakin ia tertarik pada Patty. Ketertarikan itu bertumbuh jadi cinta. Dengan George yang semakin fokus pada sisi spiritualitasnya, Patty juga jadi sulit untuk menolak perhatian yang diberikan Eric kepadanya. Dan tanpa disadari, mereka akhirnya jatuh cinta. Sepanjang tahun 1970, Eric jadi semakin dekat dengan Patty, dan hubungan mereka semakin terasa lebih dari sekedar hubungan pertemanan. Mereka sering bertemu secara rahasia di beberapa tempat di London, atau di dekat tempat tinggal mereka. Dan pada sebuah pertemuan itu, Eric menyanyikan sebuah lagu untuk Patty. Patty mengatakan kalau itu adalah lagu paling powerful yang pernah ia dengarkan. Itu adalah lagu tentang pria yang tak bisa menahan cintanya pada seorang perempuan yang tidak bisa ia miliki. Patty pun tahu kalau lagu itu adalah lagu untuknya. Namun Patty tidak tahu harus berbuat apa. Ia belum tahu apakah ia akan tetap bersama George atau tidak. Bagaimanapun juga, setelah mendengar lagu tersebut dan tahu bagaimana tulusnya perasaan Eric, sulit bagi Patty untuk menolak. Malamnya, Patty menghadiri sebuah pesta, yang mana kebetulan juga ada Eric di sana. George tidak ingin ikut, jadi Patty berangkat sendiri ke pesta tersebut. Tapi setelah beberapa saat, George pun hadir nyusul mereka di pesta tersebut. Dan di situ, George mendapati Patty dan Eric sedang berduaan di taman. George dengan sedikit kesal menghampiri dan berkata, "Hei, ada apa ini?" Yang mana Eric menjawab, "Saya jatuh cinta dengan istrimu." Tentu saja, George marah dan meminta Patty untuk memilih apakah ia ingin pulang dengan Eric atau dengan.
Patty meninggalkan pesta dan pulang dengan George. Tapi hubungan mereka sudah rusak setelah itu. George semakin tidak percaya dengan Patty dan jadi semakin jauh dengannya. Di pertemuan Patty dan Eric selanjutnya, Eric kembali memberikan ultimatum yang serupa. Dan meski ia suka dengan lagu Layla dan dengan George yang semakin menjauh, Patty tetap menolak dan berusaha tetap setia pada George. Penolakan Patty membuat Eric berada dalam kubangan depresi. Ia menutup diri dari dunia luar, bahkan tidak melakukan tur. Eric dan Patty pun tidak saling bertemu selama 3 tahun setelahnya. Tak bisa memenangkan hati Patty, benar-benar menghancurkan kondisi mental Eric. Band Derek and the Dominos bubar. Eric tidak mau keluar dari rumahnya, tidak mau menjawab telepon, apalagi manggung dan tur. Eric juga tidak mengeluarkan lagu baru di masa-masa itu. Semakin parahnya lagi, ia mulai kecanduan heroin dan alkohol. Untuk Patty dan George sendiri, dekade 70-an bukan periode yang mudah. Secara karir, George memang baik-baik saja. Ia bahkan mengeluarkan album solo berjudul All Things Must Pass di tahun 1970. Kemudian di tahun 1973, kembali mengeluarkan album berjudul Living in the Material World. Tapi untuk urusan rumah tangga, Patty dan George tidak baik-baik saja. Mereka makin terpisah, sementara George semakin terobsesi pada meditasi. Selain itu pula, George juga sering terlibat dalam hubungan skandal, termasuk dengan istri Ringo Starr, Maureen. Sementara itu, Patty kembali merajut hubungan dengan Eric. Mereka kembali saling berkabar, dan sekali lagi, Eric menyatakan perasaannya kepada Patty. Patty yang tahu rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi, memutuskan untuk ikut Eric ke turnya di Amerika Serikat. Eric Clapton akhirnya bisa bersama dengan Patty Boyd setelah 8 tahun saling mengenal. Harusnya ini bisa dirayakan. Sayangnya, Eric semakin tenggelam dalam kecanduan alkoholnya. Terlepas dari itu, Eric tetap mengajak Patty untuk menikah, dan Patty pun menyetujuinya. Mereka menikah di tanggal 27 Maret 1979. Jadi, happy ending kan? Belum. Kecanduan Eric pada alkohol semakin parah. Ia juga masih sering berselingkuh dengan wanita lain. Sampai akhirnya, Eric mengaku saat ia di Italia, ia berjumpa dengan seorang wanita. Dan kali ini, Eric merasa koneksi yang lebih kuat dengan wanita ini. Dari hubungannya itu pula, ia punya seorang anak yang ia namai Connor. Sayangnya, Connor meninggal setelah jatuh dari gedung tempat tinggalnya. Tragedi inilah yang menginspirasi Eric menciptakan lagu Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Lalu bagaimana akhir cerita Patty dan Eric? Well, mereka cerai di tahun 1989. Kisah ini menunjukkan betapa dua musisi hebat pada masanya menciptakan banyak lagu yang jadi masterpiece hanya dari emosi dan perasaan tulus untuk seorang perempuan. Lagu-lagu terbaik yang pernah diciptakan baik oleh George maupun Eric adalah lagu yang dipersembahkan untuk Patty. George menciptakan lagu Something, I Need You, dan So Sad untuk Patty. Sedangkan Eric menciptakan lagu Layla, Wonderful Tonight, dan Bell Bottom Blues untuk pujaan hatinya itu. Menakjubkan bagaimana lagu-lagu yang sangat personal itu bisa jadi sangat universal bagi para pendengarnya. Dan meskipun kisah antara tiga tokoh tersebut bukanlah kisah yang bahagia, tapi dari cerita itulah lagu-lagu yang luar biasa tercipta.